Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam semangat untuk kita semua. Selamat datang untuk teman-teman semua yang tergabung dalam live Instagram Badan Legislatif Mahasiswa Kemenkes Yogyakarta. Menjadi aktivis sebagai sarana menumbuhkan jiwa kritis, bukan hanya akademis, melainkan juga keunggulan di sisi leadership. Legislator sebagai promotor, salah satu faktor meleknya mahasiswa untuk berkontributor. And now, are you the next legislator 2021? Bersama saya, Yaniar Fitri Rahmawati, selaku moderator live Instagram Yuk Kepoin BLM. Sebagai organisasi legislatif dengan berbagai inovasi yang mewarnai tiap tahun kepengurusannya, kali ini kami hadir untuk menyambut dan melakukan persuasi kepada teman-teman calon legislator 2021 dengan agenda acara yang pertama, pengenalan BLM dan pengurus harian oleh Saudari Mela selaku Ketua BLM periode 2019-2020. Yang kedua, pengenalan komisi yang dimulai dari komisi atau legislasi oleh Saudari Amalina. Yang kedua, komisi B atau komisi evaluasi oleh Saudari Miftah. Lalu komisi C atau komisi demokrasi oleh Saudari Rahmatilla. Lalu dilanjutkan oleh komisi D atau komisi advokasi oleh Saudari Agnes. Pemaparan secara open recruitment BLM 2021 oleh Saudara Ferry. Dan yaitu tanya jawab atau Q&A. Bagi teman-teman yang hendak menyampaikan pertanyaan, dapat dituliskan melalui Q&A di story Instagram Curhat BLM. Baik, sebelum saya memulai, untuk teman-teman semua sambil selesai. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Badan Legislatif Mahasiswa. Viva Legislativa. Baiklah, untuk acara yang pertama saya persilahkan kepada Saudari Mela untuk mengulas lebih dalam seputar BLM dan pengurus harian. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mela Handayani, biasa dipanggil Mela. Alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahi menjadi Ketua Badan Legislatif Mahasiswa untuk periode 2020. Nah, mungkin di sini saya ingin berbagi informasi sedikit kepada teman-teman. Apa sih BLM itu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih BLM? Apa sih Kak wewenang BLM? Mungkin seperti itu ya. Jadi di sini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di organisasi sekolah tahu, yang sudah tergabung dalam organisasi sekolah itu mengikuti MPK. Nah, mungkin bisa diumpamakan BLM Jakarta itu MPK-nya di sekolah teman-teman di SMA. Kemudian kalau untuk struktur organisasi di pemerintahan itu BLM itu seperti DPR-nya di Indonesia. Jadi dikatakan kalau BLM itu DPR-nya di Polres Kemenkes Jakarta. Ini kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian apa sih Kak? Bagaimana sih Kak kedudukan BLM itu di Polres Kemenkes Yogyakarta? Tahu bahwa struktur organisasi Polres Kemenkes Jakarta itu ada di tingkat direktorat maupun di tingkat jurusan. Nah, untuk tingkat direktorat sendiri itu ada yang namanya BLM dan BEM. Nah, untuk tingkat jurusan itu ada namanya HMJ dan HMPS. Dan untuk kita sendiri BLM itu dinamakan oleh direktorat. Kemudian untuk tugas dan wewenang dari BLM itu sendiri apa? Nah, BLM itu isinya atau anggotanya adalah perwakilan dari teman-teman mahasiswa yang jurusan. Jadi, untuk tugas pokok dan wewenang dari BLM itu sendiri ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu sebagai legislasi, yaitu sebagai pembuat kebijakan, di mana BLM itu menjadi pembuat kebijakan baik ADART maupun UU Pemira. Nah, untuk ADART maupun UU Pemira ini sebagai landasan teman-teman Ormawa di Polres Kemenkes Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, untuk legislasi ini sendiri bahwa koordinator dari Komisi A yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Amalina. Kemudian untuk yang kedua, tugas pokok dan wewenang dari BLM itu sendiri adalah sebagai controlling dan budgeting, di mana ini nanti dikoordinatori oleh teman-teman dari Komisi B. Nah, controlling dan budgeting ini berguna untuk
mengontrol atau untuk memantau kegiatan atau kinerja dari teman-teman Ormawa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kemudian untuk tugas dan wewenang dari Badan Legislatif Mahasiswa yang ketiga, itu ada yang namanya kita sebagai fasilitator, di mana BEL itu sebagai teman-teman untuk menyalurkan nanti kan kita ada demokrasi. Nah, maka dari itu kita sebagai fasilitator teman-teman untuk mengadakan demokrasi tersebut. Yang kita tahu bahwa oprek sekarang sampai pelantikan besok itu yang mengkoordinatori adalah BLM dan koordinator utamanya adalah Komisi C. Kemudian untuk yang keempat itu adalah tugas advokator, di mana kita sebagai BLM sebagai wadah aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, di mana di sini BLM itu sebagai wadah teman-teman untuk menyampaikan aspirasi. Nah, begitu teman-teman untuk tugas pokok dan wewenang dari BLM. Kemudian di sini saya ingin memaparkan sedikit apa sih Kak itu PH, di mana saya sendiri sebagai ketua Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, untuk tugas dan wewenang BLM yang begitu kompleks, makanya kita membutuhkan di BLM itu 4 komisi dan 1 pengurus harian. Untuk pengurus harian sendiri itu terdiri dari 6 jabatan, di mana diduduki oleh ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Di mana nanti untuk jabatan ketua itu dipegang oleh teman-teman dari tingkat 2. Kemudian untuk wakil itu dipegang oleh teman-teman dari tingkat 1. Kemudian untuk sekretaris 1 dan bendahara 1 itu biasanya dipegang oleh teman tingkat 1, dan untuk sekretaris dan bendahara 2 itu dipegang oleh teman dari tingkat 2. Kemudian apa sih Kak kegiatan di PH itu sendiri? PH itu sendiri sebenarnya adalah sebagai koordinator teman-teman di internal BLM agar semua kegiatan yang dilakukan bisa berlancar. Nah, untuk kegiatan itu ada kegiatan sendiri itu ada kegiatan penggunaan barang yang dibutuhkan untuk anggota BLM. Itu aja yang perlu mungkin ada kita tahu, kemudian ada yang namanya evaluasi dari BLM itu sendiri. Kemudian kalau untuk kegiatan Ormawa, nah PH itu bersama dengan teman-teman Ormawa ada yang namanya Sowan Ormawa. Nah, nanti kita dari PH BLM itu berkunjung ke Ormawanya, Ormawa yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta. Di situ kita bisa sharing discussion terkait apa sih yang terjadi di Ormawa tersebut begitu. Kemudian lagi yang namanya rapat kerja Ormawa. Nanti kerjasama dengan Komisi B. Di situ kita menyusun bagaimana kegiatan Ormawa Poltekkes Kemenkes Jakarta itu terus agar nanti dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kegiatan eksternalnya itu apa sih? Nah, inilah yang ditunggu mungkin untuk teman-teman yang di rumah ya. Untuk kegiatan eksternal sendiri itu kita tergabung dalam kegiatan L2MI. Yang kita tahu bahwa L2MI adalah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Di situ kita sebagai perwakilan atau delegasi dari setiap institusi dari lembaga legislatif itu bergabung untuk bisa menjadi forum untuk berdiskusi itu sendiri gitu. Nah, kegiatan di L2MI ini sendiri apa sih Kak? Nah, untuk kegiatannya itu ada kegiatan tingkat musyawarah, kemudian musyawarah kerja wilayah, kemudian ada Munas, kemudian ada musyawarah kerja nasional. Nah, untuk kegiatan-kegiatan tersebut, untuk musyawarah wilayah dan musyawarah kerja wilayah nanti di bawah naungan Yogyakarta atau di Yogyakarta, sehingga kita ketika kegiatan itu ada di Yogyakarta. Kemudian untuk musyawarah nasional dan musyawarah kerja nasional itu biasanya berpindah-pindah. Nah, enaknya tuh ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman gabung di BLM itu teman-teman bisa menambah relasi, kemudian menambah pemikiran yang lebih bagus atau membuka wawasan terkait apa legislasi itu dan bagaimana legislasi itu di poltekkes lainnya. Itu bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman gabung di BLM. Karena dengan ada di Munas, karena teman-teman itu bisa tahu bagaimana kegiatan kelegislatifan di Indonesia. Nah, di sini juga kita bisa tahu bahwa kita dengan Munas dan musyawarah kerja nasional ini, teman-teman enaknya adalah bisa jalan-jalan di luar daerah itu dengan gratis karena dana ini disokong dari teman-teman direktorat, bukan teman-teman direktorat tapi dari pihak direktorat. Jadi teman-teman akan lebih enak ketika gabung di BLM karena semua sudah
anggarkan dan teman-teman tinggal berangkat jadi delegasi FL2MI. Begitu teman-teman untuk kegiatan eksternal. Nah, kemudian untuk setiap periode kepengurusan itu ada yang namanya slogan parlemen, di mana untuk tahun ini kegiatan parlemen untuk tahun ini parlemen di BLM itu namanya adalah Suara Mahasiswa. Kalau teman-teman tahu di di setiap feed Instagram atau story Instagram itu ada teks Suara Mahasiswa. Nah, di situ adalah parlemen dari Badan Legislatif Mahasiswa periode 2020. Di mana harapannya adalah suara mahasiswa itu dapat mewakili teman-teman mahasiswa untuk bisa menggemakan lagi mahasiswa itu bagaimana. Sehingga kita bisa tahu fungsi dari teman-teman mahasiswa itu sangat berarti untuk kemajuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seperti itu. Mungkin kurang lebih itu yang bisa disampaikan oleh PH. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Mbak. Terima kasih sudah melakukan pemaparan seputar Badan Legislatif Mahasiswa dan Pengurus Harian. Di sini adakah teman-teman yang ingin menjadi pengurus harian? Silahkan drop pertanyaan kalian di kolom chat, bisa di kolom komen atau di stiker Q&A BLM. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan komisi yang ada di BLM, mulai dari komisi A atau komisi legislasi. Dipersilakan kepada Saudari Amalina untuk memaparkan apa dan bagaimana mengenai komisi legislasi BLM itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Perkenalkan, saya Amalina Firdaus selaku koordinator Komisi A. Di sini saya sebagai anggota dari Komisi A akan menjelaskan terkait tupoksi dan wewenang dari Komisi A. Komisi A dalam Badan Legislatif Mahasiswa bergerak dalam legislasi. Legislasi sendiri itu memiliki kebijakan untuk membuat suatu kebijakan dalam mengatur kegiatan yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini. Dari Komisi A, Badan Legislatif Mahasiswa memiliki 3 proker. Yang pertama yaitu ada musyawarah besar, yang kedua ada forum komunikasi, dan yang ketiga ada keprotokoleran. Musyawarah besar ini diikuti oleh perwakilan dari organisasi mahasiswa dan dari organisasi perwakilan unit kegiatan mahasiswa dan dihadiri oleh demisioner organisasi mahasiswa. Dalam musyawarah besar ini diadakan 1 kali dalam setahun. Musyawarah besar ini bertujuan untuk pengkajian terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi mahasiswa, dan juga membahas terkait undang-undang PEMIRA dan juga membahas terkait penata laksanaan PEMIRA di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini bertujuan untuk dijadikan sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, khususnya dalam bidang kemahasiswaan. Untuk yang kedua, proker dari Komisi A sendiri yaitu ada forum komunikasi. Untuk forum komunikasi sendiri ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 periode. Di sini kita membahas terkait isu-isu yang sedang hype diperbincangkan baik dari internal Poltekkes maupun dari eksternal. Bisa diambil contohnya mungkin terkait pembahasan yaitu terkait undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dalam baik kegiatan kemahasiswaan maupun dalam Poltekkes Indonesia. Hal ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatannya. Namun dari beberapa Poltekkes belum ada yang tidak melaksanakan atau belum sesuai dengan aturan yang ada karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada keprotokoleran. Untuk keprotokoleran ini merupakan acara resmi yang digunakan yang bertujuan untuk menata
tata tempat, tata upacara, dan maupun tata penghormatan yang berada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik ini dalam bidang kemahasiswaan maupun dalam kegiatan organisasi yang lainnya. Di sini biasanya disebutkan untuk dalam keadaan seminar maupun workshop. Untuk tahun ini keprotokoleran belum sempat diadakan, namun insya Allah akan dilaksanakan pada tahun depan. Dalam keprotokoleran ini disusun dalam standar operasional prosedur yang dijadikan sebagai acuan teman-teman dalam melaksanakan kegiatan baik dari aturan tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara. Mungkin dari Komisi A sendiri terdiri dari 3 proker tersebut. Jadi teman yang ingin gabung ke Komisi A jangan lupa pilih Komisi A. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sangat jelas ya pemaparan dari Komisi A ini. Siapa yang sudah menentukan pilihannya pada Komisi A? Akankah kalian memantapkan hati kalian atau justru malah berpaling hati ke komisi yang lain? Baik, komisi selanjutnya yaitu Komisi B atau Komisi Evaluasi. Kepada saudari Miftah dipersilahkan untuk menjelaskan seperti apa itu dan bagaimana itu tupoksi dan tugas dari Komisi B itu sendiri. Monggo. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Solihah sebagai staf ahli Komisi B. Di sini saya mewakili koor saya dari Komisi B untuk menjelaskan tentang tupoksi Komisi B sendiri. Komisi B di sini bergerak dalam bidang evaluasi. Nah, seperti namanya sendiri, evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi dan mengawasi Ormawa dan UKM dalam rangka menilai kinerja Ormawa maupun UKM dalam lingkup kampus. Program Komisi B terdiri dari 5. Yang pertama ada evaluasi 1 dan evaluasi 2. Di evaluasi 1 dan evaluasi 2 ini tujuannya mengevaluasi kinerja Ormawa dan UKM. Kenapa sih ada evaluasi 1 dan evaluasi 2? Nah, ini kenapa ada 2? Karena evaluasi ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi kan kita ada 1 tahun itu jadi ada 2 kali. Terus yang kedua ada budgeting. Budgeting ini untuk mengontrol keuangan Ormawa. Jadi kita bisa tahu uang yang keluar atau masuk udah sesuai belum. Jadi ada pertanggungjawaban. Terus untuk yang ketiga adalah pendelegasian. Pendelegasian ini jadi setiap dari anggota BLM ini didelegasikan ke Ormawa dan UKM. Seluruh Ormawa dan UKM di Polkesyo. Pendelegasian ini untuk meneruskan informasi dari BLM ke Ormawa maupun UKM. Yang keempat ada MONEV, monitoring dan evaluasi. Di monitoring dan evaluasi ini lebih ke internal BLM. Jadi kita di delegasi setiap Ormawa dan UKM menyampaikan kayak pemantauan UKM dan Ormawa. Untuk yang kelima adalah buku panduan. Buku panduan ini sebagai acuan administrasi pembuatan KK maupun LPJ, sertifikat dan lain-lain. Kalau yang maba kan kemarin udah ada pembuatan TOR. Nah, TOR ini tuh salah satu bagian dari KK. Jadi TOR itu cuma kayak garis besarnya dari KAK. KAK itu kerangka acuan kerja yang digunakan untuk sebagai acuan sebelum melakukan kegiatan. Seperti proposal, seperti itu. Seperti itu untuk Komisi B, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya kalau mau memberikan aplaus secara online bisa klik di emoji komennya. Lalu kalau sih yang ingin ditanya bisa
Selanjutnya itu komisi D atau komisi demokrasi akan dipaparkan lebih dalam oleh saudara Lala. Monggo Lala. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rahma Sabila, bisa dipanggil Lala. Saya dari Komisi C. Komisi C itu Komisi Demokrasi. Ibaratnya Komisi C itu seperti KPU-nya di pemerintahan. Nah, di sini Komisi C ini menjadi KPU-nya di mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Lalu Komisi C itu sebagai Komisi Demokrasi mempunyai program kerja yang pertama yaitu open recruitment. Yang bagi kita nih open recruitment program kerjanya dari Komisi C. Nah, tujuan dari open recruitment itu apa sih? Nah, yang tentunya yaitu regenerasi anggota badan legislatif mahasiswa. Lalu yang kedua, program kerja di Komisi C ada pemilihan ketua BLM. Setelah selesai melakukan open recruitment dan udah ada anggota baru nih di BLM, kita langsung pilih ketua dan wakil ketua BLM. Kebetulan untuk yang telah dipaparkan oleh Bang tadi, yaitu ketua BLM diketuai oleh tingkat 2 dan wakil ketua BLM itu diwakili oleh tingkat 1. Lalu yang ketiga, program kerja dari Komisi C itu ada pemilihan ketua BEM. Nah, pemilihan ketua BEM itu panitia dari kita, yaitu BLM. Sama seperti BLM, untuk pemilihan ketua dan wakil ketua BEM itu ketuanya dari tingkat 2 dan wakilnya juga dari tingkat 1. Selanjutnya, program kerja dari Komisi C itu ada pelantikan. Nah, tapi sebelum pelantikan itu sudah dilakukan open recruitment dan juga pemilihan ketua dari HMJ dan HMPS di jurusan masing-masing. Tapi untuk HMJ dan HMPS itu nanti panitianya dari HMJ dan HMPS sendiri. Tetapi pelaksanaannya itu dari BLM tetap mengawasi dalam pengawasan open recruitment dan juga pemilihan ketua dan wakil ketua HMJ dan HMPS. Lalu setelah selesai serangkaian open recruitment pemilihan ketua BLM, BEM, HMJ, dan HMPS, dilanjutkan dengan pelantikan organisasi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang dikoordinatori oleh Komisi C. Nah, selanjutnya program kerja dari Komisi C itu ada training legislatif. Nah, kalau training legislatif itu event internal di BLM ya. Acaranya apa sih? Jadi di training legislatif ini tujuannya untuk mengasah pengetahuan tentang kelegislasian bagi anggota BLM dan juga memperdalam tugas masing-masing komisi. Nah, jadi begitu dari Komisi C. Kami tunggu di BLM, khususnya di Komisi C. Jangan lewatkan pendaftarannya. Kita tunggu sampai tanggal 6 Agustus 2020. Terima kasih. Dapat disimpulkan ya kalau Komisi C ini sebagai panpera pusat dalam pemilihan raya di seluruh Ormawa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kalau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar atau bisa melalui stiker Q&A. Selanjutnya akan dipaparkan Komisi D atau Komisi Advokasi oleh saudari Agnes. Silakan pada saudari Agnes. Ya, makasih ya Kak Yani atas waktunya. Ya, untuk komisi yang keempat ini kita akan membahas mengenai Komisi D, yaitu Komisi Advokasi. Komisi Advokasi itu apa sih? Komisi Advokasi itu komisi yang berhubungan dengan penyampaian aspirasi dari mahasiswa. Jadi, di sini kita menyampaikan aspirasi dari mahasiswa lalu kepada pihak direktorat atau baik jajaran maupun jajaran direktorat maupun jajaran di jurusan dan juga pihak pengelola lainnya. Nah, untuk program kerjanya sendiri, Komisi D memiliki 3 program kerja, yaitu ada secangkir teh bersama direktur, rekapitulasi dari kuesioner aspirasi mahasiswa, dan juga sebagai pengelola dari sosial media yang dimiliki oleh Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, untuk secangkir teh bersama direktur atau sering kita sebut SCT merupakan suatu wadah atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa sebagai fasilitator dalam penyampaian aspirasi mahasiswa dan dilaksanakan
2 kali dalam satu pengurusan. Jadi untuk SCT pertama kita laksanakan pada periode bulan September hingga bulan Maret, dan untuk SCT kedua kita laksanakan periode bulan Maret hingga September. Untuk SCT sendiri biasanya kita diadakan di Auditorium Geraha Bina Husada, di mana pesertanya terdapat perwakilan kelas, perwakilan Ormawa, UKM, dan juga ada dari pihak pengelola, baik pihak pengelola jurusan maupun pihak pengelola direktorat. Nah, program kerja yang selanjutnya yaitu rekapitulasi kuesioner aspirasi mahasiswa. Jadi kuesioner aspirasi dari mahasiswa merupakan salah satu program kerja Komisi D, mana terdapat kuesioner secangkir teh, ada kuesioner si mama, kuesioner PKKMB, dan juga kuesioner PA. Untuk kuesioner secangkir teh ini biasanya akan di-share atau dilaksanakan disebar kepada mahasiswa melalui akun Siakat Mahasiswa. Jadi sebelum pengisian KRS biasanya mahasiswa akan diminta untuk memberikan aspirasinya kepada pihak jajaran atau pihak pengelola. Kemudian untuk kuesioner PKKMB dan juga si mama kita laksanakan setelah pelaksanaan si mama dan juga pelaksanaan PKKMB seperti yang telah terlaksana. Nah, untuk kuesioner PPA sendiri berfungsi untuk evaluasi dari kegiatan pengenalan program asrama. Mungkin dari teman-teman di tingkat 1 ini kemarin ada webinar atau pelaksanaan kegiatan PPA secara online. Nah, dan program kerja yang ketiga yaitu sebagai pengelola admin sosial media Badan Legislatif Mahasiswa. Di sini teman-teman yang suka desain pasti bakalan tertarik di sini dan juga akan diolah lebih dalam lagi dari keahliannya dalam bidang desain. Nah, buat sosial media dari Badan Legislatif Mahasiswa apa aja sih? Ada IG BLM yang sekarang baru live IG di @curhatblm, kemudian di Twitter @curhatblm juga, kemudian ada Facebook dan juga channel YouTube dari Badan Legislatif Mahasiswa yaitu Badan Legislatif Mahasiswa Poltekkes Jogja. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk didatengin dari setiap sosial media yang dimiliki oleh BLM. Sekian dari saya mungkin Mbak Yanian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Agnes. Jadi benar yang dipaparkan Mbak Agnes tadi, untuk yang suka desain boleh banget masuk ke Komisi D karena dilatih dan diasah terus sampai tajam gitu kan. Tajam apa? Kita tunggu jawabannya kalau sudah masuk Komisi D. Oke, sepertinya terkait pemaparan seputar BLM sudah cukup jelas disampaikan. Apabila belum jelas masih bisa ditanyakan di kolom komen. Lalu selanjutnya yaitu penyampaian teknis open recruitment atau pendaftaran peserta BLM oleh saudara Ferry. Disilahkan untuk saudara Ferry menyampaikan paparannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferry Dwi Arianta. Saya dan alhamdulillah untuk tahun ini diamanahi sebagai Ketua Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa periode 2021. Nah, untuk Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita lakukan secara daring atau online. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ada yang ingin bergabung, ada beberapa syarat nih yang harus teman-teman penuhi jika ingin menjadi anggota Badan Legislatif Mahasiswa. Syarat yang pertama adalah teman-teman merupakan mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 1 dan semester 3. Nah, bagi mahasiswa baru yang baru aja gabung di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bisa nih buat gabung di Badan Legislatif Mahasiswa. Dan jangan khawatir juga untuk yang semester 3 juga bisa untuk mendaftar sebagai anggota dari Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, untuk
kriterianya dari semester 3 itu apakah harus D3 atau D4. Untuk program studinya semuanya boleh, jadi maupun dari D3 atau D4 itu boleh mendaftar. Terus syarat yang kedua adalah mengisi Google Form atau pendaftaran yang ada di broadcast maupun poster yang ada di Instagramnya Curhat BLM. Nah, setelah nanti teman-teman mengisi Google Form, nanti kan ada beberapa syarat yang diisi oleh teman-teman di situ. Nah, nanti di akhir dari link tersebut akan ada link yang menghubungkan teman-teman ke narahubung jurusan masing-masing. Setelah teman-teman terhubung ke narahubung jurusan masing-masing, di situ teman-teman konfirmasi kalau teman-teman itu daftar sebagai calon anggota dari Badan Legislatif Mahasiswa. Terus setelah itu akan di-invite masuk ke grup WhatsApp dari Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa periode 2021. Nah, nanti di grup tersebut akan di-share beberapa syarat ketentuan dan segala informasi tentang Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa. Untuk syarat yang ketiga adalah teman-teman bisa mengikuti alur tes Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, untuk tahun ini Open Recruitment ada 2 tahap nih. Tahap yang pertama adalah tahap tes video studi kasus. Jadi, untuk video studi kasus ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Untuk kriteria dan ketentuan syarat itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa periode 2021. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah buat video, nanti akan di-upload di Instagram teman-teman masing-masing dan memberikan hashtagnya ke jurusan masing-masing. Setelah itu akan diadakan penyaringan untuk teman-teman yang berhak lolos masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua atau wawancara. Tahap wawancara ini akan dilakukan secara online melalui Google Meet atau Zoom per jurusan masing-masing. Nah, di sini nanti teman-teman akan ditanyai beberapa yang nanti akan ditanyai oleh pewawancara. Setelah itu, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 akan di-share beberapa nama anggota baru dari Badan Legislatif Mahasiswa. Oh ya, untuk pendaftaran tadi bisa diisi dari tanggal 3 Agustus hari Senin kemarin sampai hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 maksimal jam 23.59. Mungkin itu saja pemaparan teknis dari Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa. Bagi teman-teman yang masih ragu nih mau gabung atau enggak, bimbang nih, bingung mau ikut yang mana, mending dari teman-teman diyakinkan dulu sebelum nanti kalian nyesel masuk dan malah berhenti di tengah jalan. Mending kalian yakinkan dulu. Dan jangan lupa untuk pengisian Google Form bisa diisi di link yang ada di Instagramnya Curhat BLM, ada di poster dan broadcastnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu penyampaian yang sangat penting ya di sesi ini, yaitu teknis Open Recruitment, karena dari sekian banyak pertanyaan itu yang paling penting ditanyakan, yang paling banyak ditanyakan. Lalu selanjutnya memasuki sesi yang ditunggu oleh teman-teman semua, yaitu sesi tanya jawab seputar BLM. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi ada beberapa tipe pertanyaan yang ternyata satu tipe, lalu kami kumpulkan dan akan kami jawab sesuai pengetahuan dan kemampuan kami ya. Oke, pertanyaan tipe yang pertama yaitu apa untuk mendaftar BLM harus memiliki pengalaman organisasi sebelumnya? Kalau nggak punya pengalaman organisasi, apakah berpotensi dapat diterima menjadi anggota BLM? Kita jawab yuk pertanyaannya. Untuk Mbak Mila, silahkan dijawab. Oke, makasih buat pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bagus, yang mungkin banyak yang menanyakan. Untuk teman-teman yang ingin gabung di BLM itu nggak harus dari teman-teman Ormawa, berlatar belakang Ormawa. Tapi teman-teman non Ormawa bisa gabung di BLM asal teman-teman itu komitmen, kemudian teman-teman itu mau belajar dan bertanggung jawab. Pada dasarnya adalah intinya cuma itu teman-teman.
Jadi untuk teman-teman yang non Ormawa pun ayo ikut BLM karena kalian itu nggak dipandang juga latar belakang kalian. Memang untuk teman-teman yang Ormawa mungkin ada nilai plus karena mereka sudah belajar tentang kegiatan Ormawa. Tetapi teman-teman yang non Ormawa pun tidak terkecuali bisa masuk ke BLM gitu. Jadi teman-teman non Ormawa pun bisa masuk ke BLM karena kita memandang itu potensi ketika kalian gabung ke BLM seperti itu. Mungkin teman-teman dari yang lain ingin menambahkan. Oke, baik. Jadi yang dinilai di sini adalah komitmennya ya teman-teman, bukan seberapa banyak prestasinya gitu. Lalu pertanyaan yang kedua ini juga banyak nih ditanyain. Apa sih perbedaan BLM dan BEM? Nah, karena Mbak Mela ini masih semangat sekali dalam menjawab pertanyaan, monggo Mbak Mela untuk jawab lagi. Oke, untuk perbedaan dari BEM dan BLM, memang kita satu di bawah naungan direktorat, tetapi kita bersendiri-sendiri untuk berada di ranahnya masing-masing untuk mengaplikasikan proker-prokernya. Jadi, apa sih bedanya BLM sama BEM? Mungkin kalau BLM kita tahu sendiri bahwa BLM adalah badan legislatif, di mana kita menerapkan kegiatan yang memang pada dasarnya adalah tupoksi dari legislatif itu sendiri. Jadi mungkin untuk BLM itu saja yang bisa disampaikan. Baik. Lalu lanjut aja ya ke pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa lama sih Kak periode kepengurusan BLM? Mungkin bisa dijawab oleh saudari Lala Karena komisi C ya. Oh iya, betul. Ya, untuk pertanyaan berapa sih periode pengurus BLM? Ini untuk pendaftar yang bagi tingkat 1, bagi semester 1, ini periodenya bergabung di BLM selama 2 tahun. Tetapi untuk teman-teman yang sekarang sudah semester 3 dan mendaftar BLM, itu periodenya 1 tahun. Begitu Kak. Baik Kak Lala, terima kasih. Jadi sudah dijawab tadi periodenya. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih Kak kesibukan dari BLM? Apakah BLM sibuk banget? Ini kami jawab secara individu ya, jadi nanti semua akan kebagian menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau menurut saya itu yang menentukan kita sibuk atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Yang terpenting adalah tahu proporsi kegiatan-kegiatan dan tahu cara membagi waktunya. Dan insya Allah kita nggak akan terpontang-panting, nggak akan sibuk. Itu kalau dari saya. Selanjutnya mungkin dari Kak Amalina. Mungkin kalau dari saya sendiri, dari komitmen yang sudah dibentuk dari individu setiap pada pendaftaran, itu kita harus memiliki rasa tanggung jawab karena kita sudah memilih BLM sebagai ormawa yang kita pilih. Jadi mungkin sibuknya itu tergantung dari individu masing-masing, benar kata Mbak Yanian. Jadi tergantung dari kita membagi waktunya. Kita tahu semisal hari ini ada rapat atau ada praktek gitu, kita bisa membagi waktu. Mungkin itu aja. Kalau dari aku sih sama juga kayak gitu tuh, tergantung manajemen waktu masing-masing. Kayak sama komitmen kita dan prioritas kita. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin Mbak Mela. Oke, untuk kegiatan BLM itu sibuk atau enggak, sebenarnya karena kita pada dasarnya sudah menentukan apa saja proker BLM untuk kedepannya, itu kita bisa manage ya, bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau mengatur waktu. Dan saya kira buat teman-teman tingkat 1 nggak usah khawatir, karena biasanya untuk teman-teman tingkat 1 itu waktunya masih lebih banyak daripada teman-teman yang tingkat lebih lanjut. Jadi untuk meluangkan waktu ini, ada waktu yang masih luang ini, teman-teman bisa mengisi kegiatan tersebut dengan berorganisasi. Karena dengan begitu waktu teman-teman itu juga akan lebih bermakna dan lebih berguna. Menurut saya begitu. Jadi jangan lupa untuk ikut serta dalam organisasi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Karena nggak rugi, beneran. Oke, mungkin bisa lanjut. Oh iya. Kalau menurut saya sendiri, ya apa yang dikatakan sama rekan-rekan sebelumnya itu emang benar. Untuk sibuk atau enggaknya itu tergantung individu dan komitmen masing-masing. Kalau misalnya dari teman-teman itu sudah, walaupun misalnya teman-teman ada sibuk tugas lain gitu,
Jadi ada waktunya gitu, ada apa pembagian waktu atau time managementnya itu seperti apa. Kalau misalnya lagi mengerjakan tugas, ya serius 100% fokus kita ke tugas. Nanti kalau misalnya ada rapat atau apa gitu di organisasi, nah 100% di situ. Jadi menurut saya itu sih yang penting. Lanjut. Baik, terima kasih Kak Ferry. Selanjutnya ada pertanyaan yaitu ada berapa banyak sih kuota yang diterima untuk menjadi anggota BLM? Bisa dijawab oleh Kak Ferry selaku Ketua Panitia Open Recruitment kali ini. Oh ya, untuk kuota dari Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa itu sendiri tergantung dari kebutuhan dari anggota Badan Legislatif Mahasiswa periode berikutnya. Jadi untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan ya Kak di sini, tapi untuk jumlahnya itu insya Allah akan sesuai untuk kebutuhan di BLM periode selanjutnya, seperti itu Kak. Oke, Kalian baik. menunjukkan potensinya ya. Ya, nanti jumlahnya kami pikirkan. Yang penting potensi dan komitmen kalian ya. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang selanjutnya, Kak, kalau mau menjadi anggota BLM apa harus pinter ngomong? Bisa dijawab sama Kak Mela mungkin? Oke, sebenarnya teman-teman kalau untuk soft skill maupun hard skill itu kita bisa asah di BLM. Karena kita di BLM juga ada yang namanya tadi training legislatif yang dikoordinatori oleh Komisi C. Nah di situ walaupun teman mungkin merasa Kak aku ingin daftar tapi kurang ini kurang itu. Nah tenang aja karena di BLM juga kita akan asah kembali skill teman-teman. Kita akan ajari, kita mau belajar. Nah tadi kan aku udah bilang kalau apa kunci dari teman-teman mau ke BLM itu yang penting teman-teman mau belajar dan bertanggung jawab. Intinya kalau mau teman-teman mau belajar kita bisa sama-sama untuk berkembang, begitu sih. Baik, terima kasih Kak Mela atas jawabannya. Pokoknya gabung aja dulu nanti kita bisa belajar sama-sama ya teman-teman. Iya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Kak cara mendaftar Open Recruitment BLM? Boleh Kak Ferry untuk menjawab lagi? Untuk teman-teman yang ingin bergabung sebagai Badan Legislatif Mahasiswa, teman-teman bisa mengisi link yang ada di broadcast maupun poster yang sudah dibagikan di grup jurusan masing-masing, ataupun bisa cek di Instagram Curhat BLM. Terus untuk syaratnya udah saya paparkan ya dari tadi. Untuk syaratnya adalah merupakan mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 1 dan semester 3, terus mengisi formulir dan mengikuti alur Open Recruitment Badan Legislatif Mahasiswa. Mungkin itu saja Kak. Iya, baik. Setelah live ini selesai, silahkan kalian langsung klik link di bio untuk melakukan pendaftaran menjadi calon peserta anggota BLM. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada tahapan wawancara, Kak? Bisa dijawab lagi? Untuk tahun ini akan diadakan tes wawancara yang insya Allah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 melalui Google Meet atau Zoom per jurusan masing-masing. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung nanti bisa isi link terus mengikuti alur Open Recruitment-nya. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Jadi seleksi tahun ini dilakukan baik tulis maupun wawancara itu dilakukan secara daring ya, teman-teman. Oke, kita langsung berpindah ke pertanyaan yang selanjutnya karena teman-teman ini sangat antusias ya untuk cukup banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke kami dan kami sangat senang sekali mengumpulkan pertanyaan ini. Lalu selanjutnya ada pertanyaan nih, paling banyak cukup banyak juga ditanyakan. Kak, apakah ada IPK minimal untuk mendaftar BLM? Monggo, siapa yang mau menjawab? Mungkin syarat-syarat OPEC. Oh, iya. Untuk IPK atau nilai sejenisnya itu tidak ada ya teman-teman untuk pendaftaran Badan Legislatif Mahasiswa. Tetapi jika kalian nanti sudah tergabung menjadi anggota Badan Legislatif Mahasiswa dan kalian terpilih sebagai calon ketua maupun calon wakil ketua, untuk calon ketua sendiri ada IPK minimal ya Kak untuk calon ketua. Terus untuk calon wakil ketua sendiri ada nilai rapor minimal. Jadi seperti itu Kak. Perlu disebutkan nggak Kak itunya?
Mungkin bisa besok-besok kalau Oh, teman-teman iya. udah siap. Ya, Untuk yang penting- anggota-anggota BLM mungkin. Yang penting kalian gabung dulu di BLM, terus nanti kalau kalian berminat sebagai ketua atau wakil ketua bisa mendaftar seperti itu. Yap, betul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mengenai persyaratan, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ferry. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya lagi. Apa yang menjadi fokus BLM untuk memajukan Polkesio? Mungkin bisa dijawab Kak Agnes daripada ngantuk. Ya, teman-teman masih semangat ya tentunya buat ikut di live streaming IG BLM ini. Tadi pertanyaannya fokus utama dari BLM ya Mbak untuk memajukan Polkesio. Ya, untuk fokus sendiri kita kan tadi di Komisi D sendiri sudah ada yang komisi kita Komisi Advokasi, di mana kita mengumpulkan aspirasi dari mahasiswa yang nanti aspirasi ini akan menjadi acuan atau arah untuk mengambil kebijakan dari pihak pengelola terkait untuk memajukan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini. Jadi peran penting BLM ini sangat penting ya Mbak ya? Iya, sangat penting. Iya. Karena nanti aspirasi-aspirasi dari teman-teman itu kan bisa menjadi sebuah alat untuk memajukan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Iya, betul sekali Kak Mela. Seperti itu Kak. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah meneruskan aspirasi dari teman-teman semuanya untuk memajukan Poltekkes itu sendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kakak-kakak bisa memilih anggota yang baik dan cocok untuk BLM pada masa ini? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Ferry, Kak Miftah, dan Kak Lalang. Mungkin Kak Miftah dulu. Karena yang ini ya, yang langsung membawahi nanti ya. Oke, aku mau jawab pertanyaan bagaimana kita memilih anggota BLM itu yang baik dan cocok untuk BLM. Nah, tentunya kita dari sini kan bisa melihat potensi, juga semangat serta persiapan dari teman-teman semua. Nah, tentunya kita pilih yang terbaik ya, dari persiapan, potensi dan semangat. Baik di tahap wawancara, tahap pertama yaitu video, dan tahap yang kedua yaitu tahap wawancara. Kayak gitu sih. Mas Ferry mau nambahin? Oh iya. Bagi kalian yang kepo syarat gimana sih bisa jadi Badan Legislatif Mahasiswa, anggota dari Badan Legislatif Mahasiswa itu, kalian itu jangan jangan pesimis duluan, jangan minder duluan. Kalau gabung jadi BLM itu harus pinter inilah itulah, terus harus punya bakat, itu enggak. Jadi kami itu nyarinya orang yang benar-benar pengen usaha, pengen gimana pun caranya itu bisa terwujud. Walaupun misalnya dari teman-teman itu belum tahu, tapi di sini tuh kita bisa nggak ada jenjang antara tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi kita itu saling sharing informasi, sharing ilmu pengetahuan gitu aja sih. Mungkin dari Mbak Lala. Kalau dari aku setuju sih sama Kak Miftah sama Kak Ferry. Yang pertama niat, terus semangat, terus jangan minder ya, dan yang paling penting itu komitmen. Jadi buat teman-teman yang mau daftar jangan minder, tapi tetap komitmennya yang paling utama. Jadi insya Allah kalau udah gabung di BLM nggak bakalan nyesel deh. Gitu sih dari saya. Ya, terima kasih. Pokoknya kalian semangat, jangan minder, jaga mood. Oke, Komitmen, komitmen pastinya. iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih banyak yang ditanyakan nih. Kak, apakah syarat daftar BLM harus menyertakan riwayat organisasi? Silakan Kak Ferry menjawab. Untuk syarat apakah harus punya organisasi sebelumnya, jawabannya enggak selalu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari teman-teman nih baru Poltekkes ini teman-teman mau nyoba organisasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah ikut organisasi di SMA, SMP maupun di desa atau di kampungnya, bisa disertakan organisasi apa yang teman-teman ikuti atau kepanitiaan apa yang pernah teman-teman ikuti, seperti itu Kak. Jadi jawabannya tidak selalu ya Kak.
Baik, tidak selalu harus menyertakan riwayat organisasi. Oke, selanjutnya, apa saja sih Kak peran legislator di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta? Kak Mela bisa bantu menjawab? Oke, untuk peran legislator sendiri tadi sudah disebutkan ya, untuk tugas pokok dan wewenang, yaitu ada menjadi badan legislasi, kemudian advokasi, kemudian menjadi fasilitator, dan kemudian controlling dan budgeting. Pokoknya untuk tugas dan peran PLM di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini bisa dikatakan sangat penting untuk adanya di sini. Maka dari itu, ayo teman-teman yang mungkin sekarang sedang nonton, yang mungkin sekarang tingkat 1, silahkan untuk gabung ke organisasi terkhususnya BLM. Karena kita sangat dibutuhkan di BLM ini, di Poltekkes ini. Begitu. Oke, ini pertanyaan dari story Q&A itu sudah selesai. Lalu akan kami lanjutkan untuk membacakan pertanyaan tambahan, yaitu yang ada di komen live IG hari ini tadi. Ya, ini pertanyaan dari Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, apakah bidang yang kita pilih saat ini kemungkinan besar akan menentukan bidang yang akan kita jalani apabila kita masuk atau lolos di BLM, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, apakah nanti teman-teman yang teman-teman pilih itu komisinya sesuai? Nanti kita akan melihat kembali apa sih yang diinginkan oleh teman-teman, ingin masuk ke komisi apa. Kemudian kita lihat potensi dari teman-teman apakah berbakat untuk masuk ke komisi tersebut. Karena di sini kita menyesuaikan potensi dari teman-teman, karena kita tidak ingin potensi dari teman-teman itu terbuang sia-sia. Jadi semisal nanti teman-teman jago untuk berdebat atau berdiskusi, mungkin bisa masuk ke komisi legislasi yang nanti banyak forum-forum besar seperti musyawarah besar dan lain-lain. Mungkin teman-teman nanti semangat di Pemira bisa masuk ke demokrasi. Pokoknya silahkan tunjukkan potensi dan bakat teman-teman sebisa teman-teman, semaksimal teman-teman. Nanti untuk akhirnya pasti kita akan berikan yang terbaik teman-teman semua. Oke, gitu sih. Baik, Kak Putri, kami tunggu kedatanganmu di BLM. Oke, ada pertanyaan lagi di komen. Kak, kalau kita udah daftar BLM, nggak bisa daftar BEM, Kak. Silakan, mau dijawab? Mungkin Ferry selaku ketua oprek yang tahu urutannya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya sudah mendaftar di Badan Legislasi Mahasiswa, nanti sehari setelah open recruitment, tes open recruitment, nanti akan langsung di-share siapa-siapa saja yang bakal menjadi calon anggota dari Badan Legislasi Mahasiswa. Jadi untuk menentukan teman-teman itu bisa daftar ke BEM atau enggak, nanti tergantung teman-teman lolos di BLM dulu atau enggak. Jadi setiap organisasi mahasiswa itu punya rentang waktu open recruitment-nya sendiri-sendiri. Seperti itu teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman udah bergabung, udah jadi calon dari anggota Badan Legislasi Mahasiswa, kemudian teman-teman itu terpilih tapi teman-teman itu tidak memiliki minat, nah teman-teman bisa lanjut ke organisasi selanjutnya yang teman-teman minati, seperti itu. Nah, untuk kegiatan oprek itu memang kita bertahap ya teman-teman. Dimana kita tahu bahwa fungsi dari BLM itu sendiri kan tadinya sebagai badan fasilitator untuk teman-teman yang lain, sehingga kita itu menyiapkan terlebih dahulu orang-orang yang akan menjadi fasilitator teman-teman yang lain untuk menyelenggarakan oprek, sehingga makanya BLM pada saat ini menyelenggarakan oprek untuk tahap yang pertama atau rentang yang pertama, yaitu untuk menjadi fasilitator teman-teman yang lain. Dan saya rasa untuk masuk di BLM itu kita tidak rugi ya, sehingga saya harap untuk teman-teman yang nantinya lolos di BLM akan tetap bertahan dan akan semakin menggelorakan semangatnya agar bisa menjadi the next legislator, begitu. Baik, mungkin itu jawabannya. Lalu kali ini saya akan membacakan pertanyaan terakhir. Mungkin ini dari mahasiswa alih jenjang. Ini pertanyaan terakhir kami. Mungkin karena alih jenjang agak sepuh gitu ya. Ini mungkin. Oke.
alih jenjang boleh daftar enggak? Ada tes fisik enggak? Mungkin itu juga menyangkut usia juga ya. Untuk tes fisik itu boleh dijawab. Kak Ferry? Mohon maaf ya teman-teman untuk yang alih jenjang, untuk bergabung menjadi Badan Legislatif Mahasiswa itu diprioritaskan yang dari mahasiswa baru atau semester 1 dan semester 3. Jadi kami mohon maaf sekali untuk mahasiswa alih jenjang tidak bisa untuk mendaftar sebagai Badan Legislatif Mahasiswa. Seperti itu. Untuk ada tes fisiknya atau enggak, tadi sudah saya paparkan ya. Ada tes video studi kasus dan tes wawancara, seperti itu. Ya, mungkin karena alih jenjang itu tidak masuk karena kita juga karena di bidang kesehatan itu kan sangat amat mengerti ya jadwal kepadatan teman-teman mahasiswa, sehingga kita juga tidak ingin membebani teman-teman yang sudah alih jenjang seperti itu. Ya, nih dari aja masih ada yang mau daftar. Jadi ini kesempatan yang baik banget nih buat teman-teman mahasiswa baru semester 1 dan semester 5, karena jangan sampai lah ngelewatin. Jangan sampai lewatkan kesempatan yang berharga ini ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk mengisi link di mana Kak? Di story IG Ya, di story aja ada. Di feed juga ada. Ditunggu sampai besok ya Kak, tanggal 6 Agustus jam 23.59. Oke, jadi apakah setelah pemaparan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah ada yang masih ragu? Kalau masih ragu, tenang aja, kita memberikan opini-opini penguatan untuk memantapkan hati kalian untuk mendaftar di Badan Legislatif Mahasiswa ya. Jadi jangan pernah takut untuk mendaftar karena tidak ada prestasi, karena itu bukan poin utama untuk masuk di Badan Legislatif Mahasiswa. Begitu. Mungkin ada teman yang mau nambahin? Izin menambahkan, mungkin dari saya, bagi teman-teman tingkat 1, semester 1 maupun semester 3 yang ingin mendaftarkan, jangan berpikir kalian akan sibuk banget, tapi kalian bakal mendapatkan relasi lebih banyak jika bergabung di BLM, akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mungkin kalian tidak dapatkan di tempat lainnya. Di sini kita juga bisa mengasah soft skill kita sendiri. Kita juga bisa meningkatkan daya mungkin dari teman-teman yang ingin nanti untuk bergabung di yang lainnya, mungkin di organisasi yang lain di luar dari Poltekkes ini juga bisa. Jadi jangan lupa untuk daftar di BLM. Terima kasih. Tambahan dari aku yang masih ragu, jangan ragu, coba aja. Siapa tahu kan kalian di sini bisa berproses bareng kami, terus berproses bareng kami. Kita sama-sama belajar, nggak usah takut. Kita bareng-bareng di sini. Jangan lupa daftar ya. Ini ada. Oke, untuk teman-teman tingkat 1 yang masih ragu buat daftar di BLM, jangan lupa dan jangan takut untuk mengasah potensi kalian untuk masuk ke BLM. Teman-teman, pokoknya nggak rugi untuk masuk di BLM, itu banyak manfaatnya dan banyak enaknya. Bayangin aja jadi BLM itu, kita itu jadi tamu undangan di setiap kegiatan Ormawa teman-teman, karena kita itu sebagai delegasi di masing-masing Ormawa. Kemudian dengan kita masuk ke BLM itu relasi, kemudian benar kata Mbak Alin tadi, relasi, kemudian wawasan kita, kemudian mungkin soft skill yang kita dapat maupun hard skill yang kita dapat di BLM itu nggak bisa kita dapetin di ormawa-ormawa yang lain. Jadi untuk apa ragu gitu loh, silahkan untuk segera gabung aja ke BLM, karena dengan gabung di BLM teman-teman bisa ngerasain lebih banyak enaknya daripada enggaknya. Oke, kita tunggu kalian untuk menjadi the next legislator di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Mungkin bisa lanjut. Oh iya. Kalau menurut saya, ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi teman-teman tingkat 1 maupun tingkat 2 untuk bisa bergabung di Badan Legislatif Mahasiswa ini. Karena kalau misalnya teman-teman itu nggak mencoba, teman-teman nggak akan pernah tahu gimana prosesnya untuk bisa menjadi anggota dari Badan Legislatif Mahasiswa. Dan teman-teman nggak usah takut, nggak usah minder untuk bisa bergabung di sini. Itu nggak semuanya di sini itu udah pinter banget atau punya bakat atau gimana, itu nggak. Kita masih sama-sama belajar. Terus ya itu, jangan lupa untuk isi link pendaftaran di
IG Instagramnya Curhat BLM maupun di broadcast atau poster yang sudah dibagikan. Seperti itu. Bisa lanjut? Oke, benar banget kata teman-teman yang udah memaparkan opininya. Saya cuma mau menambahkan, pokoknya buat teman-teman yang masih belum punya pengalaman organisasi, yang masih belum punya prestasi, jangan ragu untuk gabung bareng kita di BLM, karena melalui BLM kita bisa mencari pengalaman bersama-sama, kita bisa belajar bareng, dan kita bisa meraih prestasi bersama-sama. Kita tunggu sampai besok tanggal 6 Agustus 2020. Baik, buat dari teman-teman udah lengkap banget ya, udah paket lengkap banget. Mungkin di sini saya nambahin aja dikit. Gak cuman kegiatan di internal Polkesio aja yang bisa diikuti dari BLM ini, tapi kita juga bisa keluar dari mengikuti ada ML2MI tadi ya Kak, terus habis itu juga undangan-undangan lainnya, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan seru nanti yang bakal ada di BLM. Jadi untuk apa ragu, untuk apa masih takut, bingung, mantepin aja di BLM ini. Karena apa? Karena kalian nggak bakal rugi di sini. Kita bakal belajar banyak banget dari teman-teman, dan juga bakal melatih soft skill, keterampilan yang kita miliki. Gitu Kak. Oke, baik. Jadi saya izin ngerangkum nih jawaban-jawaban dari kita semua. Buat yang masih ragu, jangan ragu untuk mendaftar di BLM. Karena apa? Yang pertama, karena tidak ada syarat IPK maupun nilai untuk masuk di BLM. Tidak ada syarat untuk pernah mengikuti organisasi selain di kampus maupun di SMA. Lalu alih-alih menyibukkan, tapi malah di BLM ini malah membuat kita bisa belajar soft skill itu, dan itu bermanfaat banget bagi kita. Lalu ini sih yang mungkin tadi belum disampaikan. Setiap kegiatan BLM ini mendapatkan surat tugas ya. Jadi di surat tugas ini ada poin penting. Di situ ada SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Itu setiap mahasiswa harus memenuhi targetnya, yaitu kalau misalnya STR itu 20, untuk D3 minimal 16. Nah, manfaat utama kita mengikuti organisasi utamanya di BLM ini, kita bisa lebih cepat mengumpulkan SKKM dibandingkan mahasiswa lain yang tidak mengikuti Ormawa begitu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ini menjadi delegasi suatu Ormawa, yaitu mungkin HMJ atau HMPS, ketika diundang ke suatu acara seminarnya, bisa mendapatkan sertifikat gratis. Jadi kalau semisal seminar itu mendapatkan sertifikat, biasanya yang mendaftar itu membayar, tapi sedangkan kita yang sebagai delegasi ini tidak membayar, tapi kita mendapatkan SKKM begitu. Nah, jangan pernah takut nilai kalian pada turun ya, karena di sini pun nih contohnya ketua kita IPK-nya nggak main-main bro. IPK-nya sempurna. IPK-nya sangat-sangat sempurna. Mantap. 4, fantastic 4. Berapa kali 4-nya? 4 kali ya. Tuh, 4 kali 4. Saya tidak bisa berbicara banyak. Itu padahal ketua loh. Padahal ketua. Lalu masih bisa berkontribusi di kegiatan lain, yaitu kegiatan eksternal. Contohnya ada teman kami nih, Dukam atau kegiatan eksternal gitu kan. Terus ada itu Mbak Agnes yang paling pojok sana, itu kegiatan mahasiswa berprestasi ya. Pokoknya Kami takut ya Kak. Jadi kakaknya juga kan, kakaknya juga mapres loh ini. oh jadi ini mau sharing. Ya, jadi itu ketika masuk di BLM itu nggak malah menyuruhkan, tapi malah mengembangkan ya, mengembangkan Banyak banget ya Kak prestasi yang di masing-masing. itu tuh. Iya. Turah-turah gitulah ya. Ya maka dari Bukannya itu tadi ya, sombong nih. soft skill dan hard skill itu malah semakin terasa karena Bukannya kita kan sombong. mendapatkan informasi dari segala macam Sangat pusat. betul. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan acara pada malam hari. Sampai bertemu di lain kesempatan dan semoga kamulah yang menjadi bagian dari the next Badan Legislatif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Mungkin teman-teman di sini bisa membantu menyambung seruan saya. Oke, suara mahasiswa. Wujudkan perubahan nyata. Badan Legislatif Mahasiswa. Viva Legislativa. Ya, saya Yani Fitri selaku moderator pamit undur diri. Adanya kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.